Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu terangnya Tuhan, ikuti arahnya, kau kan sampai pada tempatnya apabila ikuti arahnya. Allah Bapa, bungkuslah kami dengan Roh Kudus-Mu. Allah Putra, bungkuslah kami dengan darah cinta kasih-Mu yang tersuci. Allah Roh Kudus, bungkuslah kami dengan sukacita, rendah hati, dan kesetiaan akan cinta kasih terhadap sesama kami. Karena tempat-Mu yang maha tinggi, Allah Tritunggal Maha Kudus, adalah surga kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan Yesus, pakailah mulutku untuk berkata-kata. Aku hanya pasrah kepadamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dari jam 1:30 tadi, Yesus menyuruhku membaca dari Injil Matius bab 19. Ayat 28. Ini tentang upah mengikut Yesus. Ayatnya dari 27 sampai dengan 30. Tetapi karena ini agak panjang, jadi saya fokuskan di ayat yang ke-28. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil tadi, Yesus juga mau menegaskan bahwa Dia adalah Raja yang bijaksana dan adil. Bagaimana Ia duduk di tahtanya. Aku akan bersaksi bahwa benar Yesus saat ini adalah Raja Surgawi yang bertahta di kerajaan surga. Karena waktu aku dibawa Yesus ke surga untuk kedua kalinya melewati pintu dunia orang mati sampai ke tempatnya di surga. Saat aku lihat Rasul Petrus duduk di depan pintu surga sambil membacakan perbuatan-perbuatan dosa kejahatan jiwa saat itu, saat di dunia, aku langsung bertanya kepada Tuhan, kalau ini pintu ke-6, mana pintu ke-7-nya?
Dan Tuhan langsung menjawab. Tuhan langsung menjawab. Lihat di atas, itu pintu ketujuh. Aku melihat pintu yang luas, putih terang bercahaya. Setelah semua cahaya pintu itu, yang putih terang itu masuk ke dalam kedua bola mataku, hingga tak ada lagi setitik pun cahaya tersisa di pintu ketujuh. Dan tampak dengan jelas Yesus bertahta di singgasananya yang putih terang berkilauan, membuat aku kagum akan kemegahan Yesus Raja Surgawi dipenuhi kemuliaan, atau kulitnya yang tidak keriput, hingga aku betul-betul tidak mengenali wajahnya yang mulia. Dan di atas kursi singgasana Yesus yang terbuat dari emas murni bercahaya tersebut, melayang-layang juga mahkota duri, paku, salib, cambuk, tombak, sekitar 1 meter di atas tahtanya itu berputar melayang mengelilingi singgasana. Sebagai lambang kemenangan Yesus sewaktu berperang melawan kejahatan dosa dunia hingga bangkit dari kematian di hari ketiga dan hidup kembali sebagai manusia. Lalu Yesus diangkat ke surga dengan sambutan meriah kerajaan surga, menjemput Yesus pahlawan cinta kasih mengalahkan keserakahan, kesombongan, kelicikan, kejahatan dosa dunia. Jadi aku bersaksi bahwa apa yang dikatakan Yesus tentang Yesus bersemayam di tahta kemuliaannya adalah benar. Itu kebenaran Injil. Percayalah kepada Injil. Ingat. Maka berdosalah aku jika aku tidak mengatakan tentang kebenaran kata-kata Yesus seperti yang tertulis di Injil Matius bab 19 ayat 28 itu. Sungguh benar. Aku yang mengemban tugas dari Yesus untuk wartakan tentang kebenaran bahwa kerajaan surga itu ada. Neraka yang penuh penderitaan jiwa-jiwa berdosa pun ada. Jalan dunia orang mati pun ada. Aku melihat siksa neraka, jiwa-jiwa menjerit, mengerang hingga suara kertak gigi menahan siksa derita. Neraka pun terdengar pilu. Aku menyaksikan bagaimana jiwa-jiwa di api penyucian pun aku lihat. Dengan air mataku sedih melihat banyak jiwa di api penyucian. Siapa yang mengatakan tidak ada api penyucian? Kukatakan bahwa manusia yang bersaksi dusta itu dikuasai oleh kesesatan yang berasal dari iblis. Iblis membujuk manusia sombong serakah agar tercerai-berailah semua pengikut Yesus di dunia. Hingga perjamuan kudus sebagai lambang penggenapan Yesus berkorban jiwa raganya yang suci, agar darahnya yang suci serta air yang keluar dari lambungnya sebagai lambang imannya yang pasrah total setia pada Bapa itu mampu melegakan, mencuci jiwa manusia berdosa. Dan tubuhnya sebagai lambang roti hidup hingga mengenyangkan jiwa. Yesus mengorbankan tubuh darahnya pada Bapanya di surga agar berkenan memaafkan manusia yang berdosa di dunia. Barang siapa yang tidak mengakui api penyucian yang ada di pintu kelima karena belas kasihan Yesus pada manusia, apakah jiwanya kelak diakui oleh Yesus juga? Siapakah yang tahu misteri alam kubur selain Yesus yang adalah pintu kubur, pintu dunia orang mati? Maka untuk bersaksi bahwa ada pintu kubur atau pintu dunia orang mati, Yesus yang sudah menang atas kematian karena kubur pun memang Yesus yang menguasainya.
maka Yesus bawa aku ke surga melalui pintu jalan dunia orang mati sampai ke surga. Ini kesaksianku, bahwa banyak jiwa tercampak dalam jurang merah jingga panas luar biasa karena dosa jiwa di dunia. Dan Yesus juga tidak mengenal jiwa-jiwa bebal dungu yang tidak mau mengikutinya lagi di jalan kebenaran hidup. Nerakalah tempat jiwaku jika aku tidak mengatakan kepadamu bahwa surga itu ada, bahwa Yesuslah kebenaran. Percayalah kepada Injil, karena Injil benar. Ingat kata Yesus seperti tertulis di Injil Markus bab 1 ayat 15. Percayalah kepada Injil. Percayalah kepada Injil. Saya ambil kalimat yang terakhir. Maka kamu yang sudah di jalan kebenaran hidup, jika saat ini kamu menolak Yesus, kamu tinggalkan Yesus, kamu tidak mengakui surga milik Yesus, kamu tidak mengakui bahwa dunia orang mati, neraka, api penyucian milik Yesus, maka Yesus pun sudah mengatakan tidak mengenal kamu. Semoga jiwa-jiwa di api penyucian berkat doa yang terus-menerus dari sanak keluarganya di dunia bisa membuat jiwa-jiwa ini berdiri, berjalan, ikuti terang surga hingga masuk ke pintu ke-6 yang dijaga oleh juru kunci surga, yaitu Rasul Petrus. Aku melihat semua, dan semoga domba-domba yang hilang bertobat dan kembali ke jalan kebenaran hidup Yesus. Saudara-saudari terkasih, kesaksianku ini untuk dunia yang sudah kenal Yesus, lalu berkhianat seperti Yudas Iskariot. Aku bersaksi tentang kerajaan surga Tuhan Yesus. Sembahanku, aku tidak kenal surga yang lain. Aku cuma kenal Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, yang diakui Bapa saat dibaptis, saat dipenuhi kemuliaan. Ingatlah bahwa Yesus adalah pintu hati kudus, sumber terang dunia, pintu dunia orang mati, pintu langit menuju ke surga. Inilah kesaksianku. Semoga kita semua semakin diteguhkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.